Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Arif Rahmatullah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi 1.2.e mulai dari diri, yaitu modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada bagian garis miring naik ke atas sisi kiri berwarna biru adalah bagian yang menggambarkan masa sekolah saya, yaitu dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Saya lulus sarjana pendidikan pada usia 22 tahun. Kemudian garis mendatar tengah berwarna hijau menunjukkan usia kerja sampai dengan pensiun. Dan saat ini saya ada di posisi seperti pada gambar yang menunjukkan usia saya saat ini 31 tahun. Selanjutnya, garis miring menurun sisi kanan berwarna merah untuk menandakan masa pensiun saya di usia kurang lebih 60 tahun. Ada dua peristiwa penting pada masa sekolah, satu peristiwa bernuansa positif dan satu lagi yang negatif, yang terkait relasi saya dengan guru. Peristiwa bernuansa positif di usia 9 tahun kelas 5 SD dan satu peristiwa bernuansa negatif terjadi di usia 12 tahun kelas 7 SMP. Maka akan didapat selisih rentan usia saya sekarang dan usia pada saat kedua peristiwa tersebut terjadi, yaitu peristiwa positif dengan usia saat ini selisih 22 tahun dan peristiwa negatif dengan usia saat ini selisih 19 tahun. Peristiwa positif dan negatif. Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada usia 9 tahun. Pada saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Peristiwa yang saya alami yang sangat berkesan adalah ketika saya ditunjuk menjadi salah satu peserta lomba antar sekolah sekecamatan. Waktu itu istilah lombanya murid teladan pada kegiatan Porsemi. Saya dibimbing dan dilatih, diberi perhatian khusus oleh wali kelas dan guru pelatih guna mempersiapkan saya sebagai peserta. Pengalaman ini sangat luar biasa buat diri saya, bisa mewakili sekolah. Sementara pengalaman negatif yang saya alami terjadi pada usia 12 tahun di awal masuk sekolah SMP. Peristiwa yang dialami saat itu adalah saya mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari teman satu kelas. Dikarenakan mungkin waktu itu saya satu-satunya orang dari sekolah SD yang berbeda. Kepala saya berkali-kali didorong oleh teman saya sehingga membuat saya marah dan juga kesal. Yang terlibat dalam peristiwa positif yaitu guru, wali kelas, guru pembimbing dan pelatih, orang tua, teman-teman satu kelas. Sementara untuk yang peristiwa negatif yang terlibat adalah guru wali kelas, guru kesiswaan, satu teman di kelas, dan orang tua. Dampak emosi yang saya rasakan yaitu terkejut, senang, semangat, bangga, dan terharu karena bisa termotivasi dalam belajar, membuat bangga orang tua, guru, dan teman-teman. Dampak emosi pada peristiwa negatif yaitu saya merasa marah, sedih, kecewa, menyesal. Menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan karena dengan apa yang sudah terjadi orang tua pun ikut terlibat. Ada beberapa alasan mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Yang pertama, masa sekolah merupakan periode perkembangan yang penting. Otak manusia berkembang pesat selama masa kanak-kanak dan remaja. Pengalaman yang terjadi selama periode ini memiliki dampak signifikan pada perkembangan otak, termasuk pembentukan jalur saraf dan koneksi yang terkait dengan memori, emosi, dan identitas. Kemudian, kenangan masa sekolah seringkali sangat emosional. Emosi yang kuat membantu kita untuk mengingat peristiwa dengan lebih jelas. Dan juga, masa sekolah adalah waktu di mana kita membentuk banyak identitas sosial. Kita belajar tentang peran dan norma sosial yang berbeda melalui interaksi kita dengan teman, guru, dan orang dewasa lainnya. Kita juga mulai mengembangkan rasa diri kita sendiri sebagai individu.
Terakhir, pengalaman sekolah dapat memiliki efek jangka panjang. Penelitian telah menunjukkan bahwa pengalaman masa sekolah dapat mempengaruhi kesehatan mental, fisik, dan sosial kita di kemudian hari. Pelajaran hidup yang saya peroleh dari trapesium usia dan roda emosi, yang pertama, menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran guna memahami perkembangan emosi peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan emosi, kognitif, dan sosial peserta didik. Kemudian, meningkatkan kesadaran diri dan empati. Dengan memahami diri sendiri, saya dapat menjadi pendengar yang lebih baik dan lebih empati terhadap perasaan peserta didik. Lalu, memberikan dukungan emosional, membantu peserta didik mengelola emosinya dan mengembangkan keterampilan emosi. Kemudian, membangun hubungan yang positif dengan peserta didik dan menciptakan lingkungan pelajaran yang aman dan sportif. Juga meningkatkan komunikasi yang efektif dengan peserta didik, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Dan yang tak kalah penting adalah mempromosikan pembelajaran holistik yang mencakup tidak hanya pengembangan akademis tetapi juga sosial dan emosional. Kalimat yang terlintas dalam pikiran saya yaitu guru sebagai fasilitator pembelajaran bermakna, berperan menuntun murid untuk belajar mandiri dan menemukan potensinya. Saya memiliki nilai-nilai dalam diri yang akan membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya, yaitu pertama, keberanian, berani mengambil risiko dan mencoba hal baru, kemudian kejujuran, saya dapat dipercaya untuk selalu mengatakan yang sebenarnya, bahkan ketika itu sulit dikatakan, keterbukaan, saya terbuka untuk menerima masukan dan saran dari orang lain, malah dengan senang hati untuk memintanya, empati, saya dapat memahami dan merasakan emosi orang lain, kolaboratif, dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Semangat belajar, karena saya selalu ingin belajar dan berkembang sebagai individu. Kreatif, saya dapat memandang sesuatu dari sudut yang berbeda. Pemaaf, tidak tega ketika mendengar kata maaf dari seseorang. Peran saya dalam menggerakkan murid. Selama ini, saya berperan dalam memberikan motivasi untuk mengembangkan rasa percaya diri serta harga diri mereka. Terkadang, saya memberikan murid kesempatan untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan orang lain, serta saya menyemangati pencapaian murid dan membantu mereka untuk belajar dari kesalahan mereka. Saya juga menghormati dan peduli kepada mereka. Peran saya dalam menggerakkan rekan guru, pertama saya berbagi ide dan sumber daya dengan rekan guru, kemudian memberi umpan balik yang konstruktif kepada rekan guru tentang pengajaran mereka, dan terkadang saya juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dengan apa yang saya bisa. Saya dukung rekan guru membuat keputusan yang sulit. Terakhir, peran dalam menggerakkan komunitas sekolah. Saya berpartisipasi dalam komunitas, terkadang bila perlu saya mempromosikan sekolah kepada mereka, berkomunikasi dengan orang tua tentang kemajuan belajar anak mereka walaupun belum teratur, melibatkan orang tua dan anggota komunitas dalam kegiatan sekolah sesuai keperluan yang ada. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, salam perubahan. Semoga tergerak, mau bergerak, mari menggerakkan.